Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Senang sekali kalau pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Sebelum melanjutkan doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pagi ini kami diperkenankan berjumpa dengan sahabat-sahabat kami di dalam persekutuan doa pagi. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Tolonglah kami saat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Mohon Tuhan mengurapi lidah bibir hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, bersama Ibu Dian Handayani dan Saudara Jevon Jeremy. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia,
Tentu kita masih ingat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias ketika mereka sedang menangkap ikan. Kisah ini terjadi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri di rumah yang terkunci karena para murid itu takut kepada orang-orang Yahudi. Rupanya setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, keberanian mereka sudah mulai kembali sehingga para murid itu sudah mulai berani keluar dari rumah. Ketika keberanian mereka sudah mulai tumbuh, mengapa mereka kembali menangkap ikan? Rupanya setelah Tuhan Yesus tidak selalu hadir di tengah mereka, para murid ini seperti orang-orang yang kehilangan arah. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan oleh sebab itulah kemudian mereka kembali ke Danau Tiberias. Mereka kembali menjadi nelayan. Mereka menangkap ikan. Padahal pada awal mula mereka mendapat panggilan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka ini, para murid ini, akan dijadikan penjala manusia. Namun ternyata setelah Tuhan Yesus wafat dan bangkit, mereka kembali ke Danau Tiberias. Mereka kembali menjala ikan, menjadi nelayan. Karena mereka seperti orang-orang yang kehilangan arah. Sahabat, pada malam mereka menangkap ikan, para murid itu tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai, kemudian Tuhan Yesus berteriak, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Dan bagaimana hasilnya? Hasilnya sungguh luar biasa. Mereka mendapatkan ikan sangat banyak. Ketika dihitung, jumlahnya hingga 153 ekor. Ini peristiwa yang sangat ajaib. Mengapa ajaib? Yang pertama, karena para murid itu adalah nelayan yang berpengalaman. Biasanya nelayan yang berpengalaman bisa membaca tanda air di mana ikan ada di sana. Saya pernah diajak seorang teman memancing di laut. Semalaman kami memancing dan tidak mendapat satu ikan pun. Pada pagi hari kami dijemput oleh tukang perahu yang mengantarkan kami. Lalu tukang perahu itu mengajak kami ke tengah. Dia berhenti di suatu tempat, kemudian kami mulai memancing. Dan di tempat itu kami mendapat ikan banyak sekali. Kemudian kami pindah ke tempat lain lagi. Di tempat itu pun kami mendapat ikan banyak sekali. Dan rupanya si tukang perahu itu memang tahu di sini tempatnya ikan. Maka kemudian kami berhenti di tempat itu untuk memancing dan bisa berhasil mendapatkan banyak ikan. Sahabat, mengapa Petrus dan teman-temannya yang adalah nelayan yang berpengalaman tidak tahu bahwa di sebelah kanan perahu ada banyak ikan? Sedangkan Tuhan Yesus yang saat itu berada di pantai bisa mengetahui di mana tempat yang banyak ikannya. Mengapa Tuhan Yesus bisa tahu? Itulah kemahakuasaan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus tahu semuanya. Maka Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Peristiwa ini menyadarkan mereka bahwa yang berada di pantai itu adalah Tuhan Yesus. Mereka sadar bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang bisa melakukan seperti ini. Bagaimana dengan kita? Apakah peristiwa ini juga mengajar kita dan membuat kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus tahu segala hal dalam segala hidup kita. Bahkan semua pergumulan hidup kita. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang harus kita percaya dalam hidup kita. Yang kedua, peristiwa ini juga mengingatkan kembali para murid bahwa mereka diutus untuk menjadi penjala manusia. Bukan lagi penjala ikan. Banyaknya ikan yang mereka peroleh adalah untuk mengingatkan mereka bahwa yang mengutus mereka untuk menjadi penjala manusia adalah Tuhan Yesus. Allah yang maha kuasa. Bukan sekedar orang biasa. Bukan manusia sembarangan.
Sahabat, kita pun diutus untuk menjadi penjala manusia, mengajak orang-orang untuk mengenal Tuhan Yesus, bukan untuk mengubah orang-orang menjadi Kristen. Karena kita tidak mungkin bisa mengubah orang menjadi Kristen, hanya Tuhan yang bisa. Tugas kita adalah memperkenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang melalui hidup kita. Kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus karena perilaku hidup kita seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yang pengasih, yang pengampun, yang lemah lembut, yang suka menolong dan sebagainya. Apakah kita siap diutus Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia? Mari kita tebarkan jala kita. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa pengasih, terima kasih atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kami kembali. Kiranya kami selalu siap memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Saat ini kami hendak berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang kasusnya mulai meningkat lagi. Tolonglah bangsa kami agar selalu rukun, tenteram, dan damai sejahtera menjelang masa-masa pemilu 2024. Tolonglah pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah, baik masalah ekonomi, masalah sosial, politik, dan berbagai macam masalah yang lain. Ya Bapa, kami memohon untuk sahabat-sahabat kami yang sakit dan yang lanjut usia. Mohon Tuhan sembuhkan para sahabat yang sakit dan kuatkanlah para sahabat yang lanjut usia. Mohon Tuhan memberkati Majelis Jemaat GKI Tumapel beserta seluruh badan-badan pelayanannya. Mampukan mereka bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan berbagai program pembinaan dan mengelola kehidupan bergereja. Berkatilah seluruh umat-Mu agar umat-Mu makin tumbuh dalam iman dan diberi kesehatan yang baik, kehidupan yang damai sejahtera dan berkecukupan dengan berkat rezeki dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkatilah kesehatan kami semua, berkatilah studi kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah keluarga kami, dan berkatilah pelayanan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.